Dalam sistem peradilan administrasi negara, kehadiran dari pengadilan tingkat banding berperan signifikan, saudara. Nah, disinilah kehadiran dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hadir berupaya untuk menjadi benteng kedua untuk terkait dengan peradilan di perkara tata usaha negara. Nah, dengan kata lain, memang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau yang kita kenal sebagai PT TUN di sini ingin menjadi forum koreksi bagi siapa? Bagi masyarakat dan juga badan hukum yang ingin mencari keadilan apabila merasa tidak puas terhadap keputusan pada sidang sebelumnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan mekanisme pun bagaimana alur pengajuannya, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Oyo Sunario. Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, Bapak, mungkin boleh langsung dijelaskan, Pak, bagaimana alur pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu sendiri? Untuk pengajuan permohonan banding adalah diajukan di pengadilan tingkat pertama, yang dalam ini pengadilan pengaju sebagai pengadilan tingkat pertama, yang kemudian proses bandingnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bagaimana prosesnya? Ya, biasanya bagian perkara dalam hal ini kepaniteraan perkara mengecek notifikasi di SIPP, di aplikasi SIPP, dalam di menu register induk banding yang pada permohonan ikut. Seterusnya diperiksa soal kelengkapan berkasnya. Kalau ada kekurangan berkas, biasanya dikembalikan, diberitahukan ke pengadilan pengaju tentang kekurangan dokumen atau kelengkapan berkas. Nah, kalau sudah lengkap, baru didaftar oleh kasir. Yang kemudian setelah diverifikasi oleh petugas meja 1, selanjutnya ketua menetapkan majelis hakimnya, kemudian panitera yang bersidang atau pendapat ganti, yang selanjutnya berkas tersebut sudah dapat diperiksa atau diproses melalui forum persidangan. Bagaimana proses pemeriksaan perkara banding itu sendiri, Pak? Majelis hakim ya setelah menerima berkas ya secara elektronik, memeriksa berkas perkara ya semua medianya melalui aplikasi SIPP. Setelah itu ketua majelis menetapkan kode kalender atau jadwal persidangan untuk tentang perkara, dari mulai apakah waktu kapan dia mempelajari berkas bersama sampai musyawarah dan sampai putusan. Jadi majelis hakim karena ini pengadilan tingkat banding itu memeriksa ulang atau mengulangi pemeriksaan perkara tingkat pertama, ya, pemeriksaan tingkat pertama dia akan mempelajari baik tentang duduk sengketanya atau fakta-faktanya dan juga penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan pengaju tingkat pertama. Baik, terima kasih banyak Pak Oyo atas waktunya. Dan itulah dia tadi saudara terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Oyo Sunario, terkait dengan kemudahan mekanisme pun bagaimana cara mengajukan dan juga menaruhkan berkas perkaranya. Nah, saudara, memang yang perlu kita ketahui bersama di tengah kompleksitas hukum dan juga kebijakan yang ada di negara ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diharapkan dapat menjadi langkah terakhir yang efektif, komprehensif untuk sebelum perkara nantinya dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Lalu yang kedua, bukan hanya sekedar formalitas, tapi banding di pengadilan tingkat banding ini dapat kemudian memulihkan keadilan. Tim Liputan Kompas TV Jakarta.